Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Jumpa lagi dengan saya, Kombatan Tani. Pada kesempatan hari ini 9 Mei 2024 ya. Kesempatan hari ini teman-teman ya, saya berada di lahan cabai saya ini. Jadi ini cabai yang selama ini kekurangan air ya. Ini alhamdulillah beberapa hari ini diberikan anugerah berupa air hujan, jadi alhamdulillah bersyukur sekali. Mudah-mudahan tanaman ini hasilnya bisa barokah. Oke teman-teman, untuk kesempatan hari ini teman-teman ya, ini ada yang ingin saya sampaikan berhubung dengan adanya dari kebanyakan orang atau ada sebagian dari orang yang mengatakan bahwa kita bertani itu lebih aman, lebih efektif, lebih efisien dengan menggunakan bahan-bahan organik ya, baik itu pestisida ataupun pupuknya ya. Tapi ini untuk pengalaman saya ya, untuk pengalaman saya, pemikiran saya berdasarkan analisis saya ya. Jadi terlepas untuk yang lain atau teman-teman yang lain pemahamannya berbeda dengan saya, itu saya tidak tahu ya. Tapi yang jelas saya punya prinsip bahwa apa yang saya sampaikan, apa yang saya pakai itu lebih efektif menurut saya sendiri ya. Dengan hasilnya pun selama ini saya tidak pernah mengecewakan ya, terkecuali kita terhalang dengan cuaca ya. Karena kalau cuaca itu kita sudah nggak bisa berbuat apa-apa ya, apalagi dengan kondisi air yang jauh, cuaca yang terlalu ekstrim panasnya. Jadi seperti punya saya ini korban dari cuaca ya, tapi alhamdulillah sekarang udah ada hujan. Oke teman-teman ya, ini teman-teman bisa tahu mungkin dari beberapa video saya yang telah saya sampaikan kemarin atau saya posting beberapa waktu yang lalu. Ini cabai saya sangat mengkhawatirkan ya kondisinya ya, karena dengan segala kekurangannya, kekurangan air maupun kekurangan nutrisi ya. Secara otomatis ya, ketika tanaman itu kekurangan air, otomatis nutrisi yang lain tidak bisa terserap. Jadi tanaman itu menjadi kerdil, tanaman itu menjadi bermasalah, kurang sehat dan sebagainya ya. Nah, kemudian untuk membahas masalah organik ya, baik itu pestisida maupun fungisida maupun pupuknya, itu kalau menurut saya sangat-sangat tidak efektif untuk tanaman cabai. Kenapa? Karena posisi tanaman cabai ini atau tanaman yang lain, khususnya untuk hortikultura, ini kalau menurut pemahaman saya, menurut saya itu organik sangat tidak tepat. Karena satu bukti gini, satu contoh begini ya. Ini teman-teman ya, satu contoh begini, kita melakukan pemulihan terhadap tanaman kita cabai misalnya dalam kondisi dia terkena keriting ya. Nah, ketika tanaman kita terkena keriting, itu secara otomatis kita nggak akan pernah berhasil melakukan pemulihan keriting itu pada tanaman cabai dengan menggunakan bahan-bahan yang bersifat organik ya. Kenapa demikian? Karena organik ini sifatnya sangat rentan terhadap karena cabai ini sangat rentan terhadap masalah penyakit ya. Jadi kecepatan untuk memulihkan tanaman cabai yang bermasalah itu sangat-sangat dibutuhkan ya. Sementara organik ini bersifat lambat. Jadi organik ini tidak tepat untuk tanaman hortikultura ini kalau menurut saya ya. Yang saya bilang tadi, terlepas dari teman-teman yang menyampaikan bahwa harus dengan organik itu lebih efektif, kalau menurut saya tidak. Saya tidak sepaham itu. Satu contoh begini, kita pulihkan keritingnya. Saya pernah upload video bahwa saya memulihkan menumbuhkan daun baru untuk tanaman cabai ketika dia terkena keriting, itu hanya butuh waktu 3-4 hari ya, dia meluncur ya, dia tumbuh pucuk baru dengan kondisi yang cukup sehat ya, dengan kondisi yang sehat. Dan itu tidak mungkin bisa terjadi ketika kita lakukan pemupukan atau kita lakukan penyepraian, kita lakukan pemberian pestisida yang bersifat organik. Itu sangat-sangat tidak mungkin. Itu bohong ya, sangat-sangat tidak mungkin. Karena apa? Karena organik itu cenderung dia bekerja lambat. Kemudian kita menangani permasalahan hama dan penyakit ya. Hama dan penyakit ketika kita gunakan bahan yang bersifat organik itu sangat tidak mungkin bisa efisien. Karena apa? Karena kecepatan dia dalam memberikan serangan itu akan kalah cepat dengan
organik itu akan pestisida organik itu akan kalah cepat dengan serangan yang ditimbulkan oleh yang diberikan oleh hama tersebut ya. Misalnya nih, satu contoh nih, kutu-kutuan. Kita tahu bahwa keriting ini penyebabnya adalah kutu-kutuan yang menjadi vektor. Nah, langkah awal kita tetap kita berupaya untuk memerangi atau memberantas kutu-kutuan yang ada. Nah, ketika kita berikan pestisida yang bersifat organik itu tidak mungkin efektif untuk membunuh kutu-kutuan. Beda dengan kimia. Ketika kita hari ini kita aplikasikan kimia, hari ini juga dia akan mati. Nah, kemudian untuk kecepatannya, pupuk pestisida pupuk atau pestisida yang kita gunakan secara organik, ketika kita berikan aplikasi atau kita aplikasikan ke cabai yang terkena infeksi virus, itu tidak mungkin dia akan mengalahkan kecepatan infeksinya. Beda dengan kimia. Salah satu contoh yang pernah saya sampaikan, yang pernah saya posting di video saya kemarin, bahwa ketika kita menggunakan bahan kimia, contohnya asam gibralin kita berikan itu secara otomatis dia punya kecepatan yang lebih. Artinya apa? Artinya bahan kimia itu kita berani adu cepat dengan infeksi yang ditimbulkan oleh virus tersebut ya. Dan itu tidak akan pernah terjadi ketika kita melakukan pengendalian pemberian pupuk atau pestisida yang bersifat organik. Jadi intinya teman-teman ya, ketika kita berbudidaya, ketika kita berbudidaya khususnya cabai, khususnya hortikultura, tidak akan bisa efektif atau efisien ketika kita melakukan semuanya yang bersifat organik. Organik itu bisa kita lakukan kalau saya hanya menggunakan pupuk dasar dan itu pun bersifat pupuk kompos dan itu butuh rentan waktu yang lama untuk menjadikan dia nutrisi yang bisa dimakan oleh tanaman ya. Jadi buat teman-teman ya, sekedar pendapat dari saya, sekedar pengalaman dari saya, saran dari saya ketika Anda ingin berhasil melakukan budidaya tanaman cabai khususnya, jangan mengandalkan organik. Karena organik itu kalau kita menggunakan organik 100% yakin bahwa kehancuran di depan mata. Oke teman-teman ya. Jadi itu tadi sedikit penjelasan dari saya, bukti-bukti dari saya bahwa organik itu tidak akan mungkin bisa menyelesaikan masalah ketika tanaman kita sedang bermasalah. Karena apa? Karena pada prinsipnya tanaman itu ketika dia bermasalah, dia butuh kecepatan untuk menyelesaikan masalahnya. Ketika dia ketika dia terserang infeksi, itu butuh kecepatan untuk menyembuhkannya. Jadi hanya bahan kimia yang bisa menyembuhkan, yang mempunyai kecepatan lebih cepat dengan serangan yang ditimbulkan atau efek serangan yang ditimbulkan oleh hama dan penyakit ya. Oke teman-teman ya, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe-nya jika video saya bermanfaat. Dan bagi teman-teman yang sudah subscribe ke channel saya ucapkan banyak terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.